Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur. Bersyukur atas berbagai macam nikmat, baik itu nikmat jasmania maupun nikmat ruhania. Dengan kedua macam nikmat tersebut, kita semua sampai hari ini, bahkan detik ini, bisa menjalankan berbagai macam aktivitas, termasuk sholat Isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Ini tak lain dan tak bukan karena nikmat dari Allah. Nikmat jasmania, anggota tubuh lengkap, sehat, berfungsi sebagaimana mestinya. Nikmat ruhania, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga berbagai macam kesibukan, berbagai macam aktivitas dunia sejenak kita tinggalkan dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam. Maka kita bersyukur. Inilah kata yang pantas dan selalu serta kita biasakan, kita ucapkan dalam setiap keadaan apapun, bagaimanapun kondisi kita. Karena dengan bersyukur, insya Allah bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi untuk bahagia, ya, kita harus bersyukur. Bersyukur dulu baru bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi jangan sampai menunggu bahagia baru kita bersyukur. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita semua agama yang benar, agama Islam. Agama yang mudah, agama yang memajukan peradaban, kemanusiaan dan kehidupan. Sehingga mudah-mudahan kelak nanti kita semua pada hari akhir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya di momen yang singkat ini, di mimbar yang sangat istimewa ini, setelah sekian lama, ya, sekian purnama saya tidak kesini masuk masjid ini, tadi saya itu pangling, luar biasa kaget saya, subhanallah. Masuk itu rasanya koyok lebu mall, ces gitu, waduh, kok wadem koyok gini, saya masuk angin aku gini. Iya, beda, luar biasa, kaget saya, kaget disertai dengan bangga. Mudah-mudahan amal jariah jenengan ini nanti akan menjadi saksi di alam kubur yang akan menemani jenengan, bahwasanya jenengan pernah terlibat, pernah berbuat memakmurkan masjid ini. Hadirin jamaah sholat Isya dan tarawih, tentu kita semua sudah tahu mafhum bahwasanya perintah berpuasa, bahkan mungkin kita sudah hafal di luar kepala. Ayat yang mewajibkan kita berpuasa sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita fokus di akhir ayat. Tujuan berpuasa itu adalah membentuk manusia la'allakum tattaqun. Allah berharap dengan ibadah puasa bisa menjadikan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa.
Jadi salah satu sarana, salah satu wasilah supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, ternyata salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa, termasuk ibadah saum Ramadan di tahun ini. Kalau kita lihat, kalau kita kaji di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, itu setidaknya ada dua hal, dua macam disebutkan kenapa puasa Ramadan itu bisa membentuk manusia, bisa membentuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Disebutkan di situ di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ibadah puasa inna sauma fihi litaskiyatul badan. Disebutkan di dalam kitab tersebut sesungguhnya ibadah puasa itu di dalamnya itu bisa membersihkan berbagai macam penyakit fisik, penyakit lahir. Jadi supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, lewat ibadah puasa ini Allah ingin mensucikan diri kita. Allah ingin membersihkan diri kita dari berbagai macam penyakit lahir, berbagai macam penyakit fisik. Penyakit fisik aja pengen dibersihkan, kepengen disembuhkan, apalagi penyakit batin. Jenengan bisa baca salah satu manfaat ibadah puasa. Salah satunya adalah yang pertama, kalau kita baca salah satu jenis macam penyakit yang mematikan di Indonesia ini adalah salah satunya adalah diabetes, gula darah. Itu memang tidak bisa dihindari itu. Setiap orang itu pasti punya penyakit itu. Hanya kadar gulanya itu kadang naik, kadang turun. Tetapi ibadah puasa ini bisa mengontrol salah satu jenis penyakit tersebut. Maka penyakit fisik aja ingin Allah bersihkan, apalagi penyakit batin. Iri, hasud, dengki, sombong. Itu Allah ingin membersihkan segala macam penyakit yang ada dalam diri kita, baik itu secara fisik maupun secara batin. Lewat ibadah puasa kita dilatih, tidak hanya sekedar menahan haus, tidak hanya sekedar menahan lapar. Yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa mengatur hawa nafsu ini. Di luar bulan Ramadan tentu kita bisa makan berkali-kali misalnya. Maka diatur di bulan Ramadan ini. Setidaknya dalam satu hari kita makan 2 kali. Maka dilatih. Dalam keadaan berpuasa tentu dan sangat wajar kita itu dalam keadaan lemas. Wajar memang. Ibadah puasa kok bikin lemas. Karena tidak makan, tidak minum. Melakukan aktivitas yang berat itu mungkin agak susah. Tapi di balik itu semua ternyata Allah ingin mengatur hawa nafsu kita. Rasanya koyok ngene loh ibadah puasa itu. Apa yang bisa kita banggakan dalam keadaan lemas semacam itu? Kita sama-sama ndak makan, sama-sama ndak minum, haus, lapar, mengurangi berbagai macam kegiatan, misalnya kegiatan yang berat tentu ndak bisa kita lakukan. Nah, artinya apa? Ternyata kita ini menjadi manusia-manusia yang lemah. Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita sombongkan? Nah, lewat ibadah puasa ini Allah mengatur, Allah mengajak kita supaya sehat secara lahir, sehat secara batin. Dengan keadaan yang lemah, maka Allah menumbuhkan rasa empati. Oh, ternyata rasanya lapar itu koyok ngini, haus itu koyok ngini. Bagaimana ketika seseorang itu mengalami keadaan kelaparan, kesusahan, tidak ada makanan, tidak ada minuman yang dia dapatkan atau yang dia makan. Maka timbul rasa empati. Maka benarlah di bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat. Orang itu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jenengan bisa lihat
bisa saksikan di beberapa tempat betapa banyak orang-orang yang melakukan berbuka bersama. Ada yang berbagi takjil, tidak hanya perorangan, lembaga, organisasi, perkantoran, semuanya berlomba-lomba ingin berbagi. Karena apa? Termotivasi. Dalam salah satu hadis disebutkan, barang siapa yang memberi makan dan minum orang-orang yang berpuasa, walaupun cuma, ya mungkin bahasa segelas air minum dan sebiji kurma atau satu buah misalnya, maka orang itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan ibadah puasa. Termotivasi, bersemangat untuk melakukan kebaikan. Tetapi memaknai hadis ini bukan berarti, oh ning ngono aku tak ngasih takjil ae gak usah poso. Ya ndak. Artinya apa? Termotivasi, bersemangat untuk melakukan kebaikan. Oh aku ning keadaan lapar itu koyok ngini. Nah, bentuk yang kedua, selain menumbuhkan rasa empati, bisa membersihkan penyakit-penyakit fisik, ternyata apa? Ibadah puasa itu bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tidak bersyukur bagaimana? Wong kita makan minum satu gelas saja itu rasanya sudah luar biasa nikmat. Berbeda di luar bulan Ramadan. Mungkin kita tidak seberapa memaknai menikmati segelas minuman. Tetapi di bulan Ramadan, Masya Allah menjelang beduk maghrib, itu sudah semuanya kita siapkan. Berbagai macam jenis makanan, berbagai macam jenis minuman ada hadir di hadapan kita. Nah, dengan hanya minum air, maka rasanya nikmat. Maka apa? Harus bersyukur. Bersyukurlah, wong minum air putih aja sudah terasa nikmat. Apalagi minuman-minuman yang lain, berbagai macam jenis es itu. Dalam keadaan berpuasa, sebelum berbuka misalnya, kita membayangkan nanti ketika berbuka makan ini, makan itu. Ini wis adzan, wis kena minum jajan satu misalnya, itu sudah cukup menegakkan tulang punggung kita. Tulang rusuk kita sudah berdiri tegak, wis enak. Maka apa? Bisa menjadikan sesuatu yang sedikit itu terasa nikmat luar biasa. Nah inilah kenapa Allah berharap dengan ibadah puasa bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Selanjutnya di kitab Ibnu Tafsir disebutkan kenapa ibadah puasa itu bisa menjadikan manusia-manusia menjadikan hamba-hamba Allah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Kalau yang pertama tadi bisa membersihkan berbagai penyakit fisik, maka yang kedua ini adalah tadyikun limasalikal syaiton. Ibadah puasa itu adalah menutup jalan-jalan atau pintu masuknya setan. Di dalam tubuh kita itu ada banyak berbagai macam lubang. Nah, setan itu masuk lewat lubang-lubang itu. Maka lewat ibadah puasa, Allah mempersempit lubang-lubang itu, bahkan menutup lubang-lubang itu sehingga setan tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Lewat telinga, lewat mata, lewat mulut. Bagaimana cara masuknya? Kalau lewat telinga, mungkin yang kita dengar kata-kata yang kurang baik. Masuk ke dalam telinga kita menjadi bahan ghibah. Mata, lewat mata. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan menjadi bahan ghibah. Lewat mulut, apa yang kita makan, apa yang kita minum, memberikan tenaga pada diri kita sehingga apa? Terkadang kita lupa. Maka lewat ibadah puasa Allah menundukkan itu semua. Allah melemahkan itu semua. Pendengaran kita ditundukkan, penglihatan kita ditundukkan karena dalam keadaan lemas. Mulut kita ditundukkan dalam keadaan lemas karena ibadah puasa. Maka setan itu susah memasuknya.
lewat mulut. Ketika kita dalam keadaan berpuasa, maka kita ketika ngomong ya harus berhati-hati. Dan memang kudu hati-hati memang. Selain kita lemah ke dalam keadaan puasa, kita selalu menjaga omongan kita. Makanya di dalam salah satu hadis disebutkan ketika ada orang yang membuatmu marah, maka katakan ini soim, aku iki poso. Ojo nggarai. Diatur semacam itu. Lewat mulut. Ketika di luar ibadah Ramadan kita bisa makan misalnya sembarang dinga. Saonoe segala macam jenis makanan minuman dimakan. Tetapi lewat ibadah Ramadan kita berhati-hati. Menjaga makanan minuman kita. Yang masuk yang baik-baik, yang halal. Maka lewat makanan dan minuman Allah menjaga lubang-lubang itu semua sehingga menutup pintu-pintu setan untuk masuk dalam diri kita. Nah, itulah disebutkan bahwasanya ibadah puasa itu membentuk manusia, menjadikan manusia ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ketika sudah menjadi hamba yang bertakwa, maka ada satu kenikmatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang berkedudukan tinggi, bukan orang yang baik secara fisik di hadapan manusia. Itu mungkin itu luar biasa. Tetapi di hadapan Allah hanya orang-orang yang bertakwalah yang paling mulia. Jadi lewat ibadah puasa ini Allah itu memuliakan kita. Mulia di dunia dan mulia nanti kelak ketika kita hidup di alam akhirat. Siapa yang tidak ingin dimuliakan? Kita manusia di dunia saja itu pengen dipuja-puji manusia, pengen dimuliakan. Karena apa? Sudah tabiatnya. Maka lewat ibadah Ramadan, ibadah puasa ini Allah melatih kita. Supaya apa? Supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ketika sudah menjadi yang bertakwa, Allah memberikan kedudukan yang paling mulia, yang paling tinggi. Tidak hanya di akhirat, di dunia juga. Maka di dunia kita mulia, di akhirat juga mulia. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ibadah puasa Ramadan ini, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang menjamin tahun depan kita bisa merasakan Ramadan seperti ini. Maka benarlah di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad, nikmatani maghbunun aktsaru minan nas. Ada dua jenis macam kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lalai. Nikmat apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Malam hari ini kita diberikan kedua macam nikmat tersebut. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Betapa banyak saudara-saudara kita punya kesempatan, tetapi tidak punya kesehatan menjalankan ibadah puasa. Betapa banyaknya saudara-saudara kita punya kesehatan yang luar biasa, tetapi Allah belum memberinya kesempatan. Mungkin masih sibuk kerja, dan pekerjaan itu yang memang mengendaki tenaga yang luar biasa. Jadi kalau dalam keadaan puasa tidak kuat. Dan kita diberi nikmat itu dua-duanya, nikmat sehat, yuk nikmat sempat. Maka beruntunglah kita diingatkan oleh Allah supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, soleh secara individu, soleh secara sosial, dan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Bersyukur akan mendatangkan kebahagiaan. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya rasa syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Daripada kita mengeluh,
yang tidak bisa merubah keadaan apapun, tetapi dengan bersyukur maka di dalam hati ini ada rasa nerima. Apapun keadaan kita, kita bisa menjadi lapang dada dan bisa menikmatinya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.